Halo, perkenalkan nama saya Lu Yuliani Purnama Dewi, NIM 191410009. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Extreme Programming. Extreme Programming merupakan salah satu metodologi dalam rekayasa perangkat lunak dan juga merupakan suatu dari beberapa angel software development methodologies yang berfokus pada coding sebagai aktivitas utama di semua tahap pada siklus pengembangan perangkat lunak software development lifecycle. Metodologi ini mengedepankan proses pengembangan yang lebih responsif terhadap kebutuhan customer dibandingkan dengan metode-metode tradisional sambil membangun suatu software dengan kualitas yang lebih baik. Sejarah. Pertama, proyek Extreme Programming dimulai 6 Maret. Extreme Programming adalah salah satu dari beberapa proses angel software. Dari ini telah terbukti sangat sukses banyak perusahaan di seluruh dunia. Programmer Extreme terus berkomunikasi dengan pelanggan mereka dan sesama programmer mereka, menjaga rancangannya yang sederhana dan bersih. Mereka dapat umpan balik dan menguji perangkat lunak mereka dimulai dari hari ini. Pertama, mereka memberikan sistem ke pelanggan dan mengimplementasikan perubahan seperti yang disarankan. Tujuan penggunaan Extreme Programming. Tujuannya adalah menurunkan biaya dari adanya perubahan software. Extreme Programming diarahkan untuk menirukan biaya dari adanya perubahan dengan memperkenalkan nilai-nilai basis dasar, prinsip, dan praktis. Dengan menetapkan Extreme Programming mengembangkan suatu sistem haruslah lebih fleksibel terhadap perubahan. Gambaran Extreme Programming. Sebuah usaha untuk mendamaikan manusia dan produktivitas. Sebuah mekanisme untuk perubahan sosial, sebuah jalan menuju perbaikan, sebuah gaya pembangunan, sebuah disiplin pengembangan perangkat lunak. Baiklah, ini contoh gambar dari Extreme Programming diagram. Extreme Programming muncul menawarkan sebuah disiplin baru dalam mengembangkan software secara agile. Nilai dasar yang tergandung di dalam Extreme Programming adalah komunikasi, kesederhanaan, umpan balik, keberanian, dan menghormati, respect. 1. Komunikasi. Tugas utama developer dalam membangun suatu sistem perangkat lunak adalah mengomunikasikan kebutuhan sistem kepada pengembangan perangkat lunak. Komunikasi dalam Extreme Programming dibangun dengan melakukan program berpasangan, pair programming. Developer didampingi oleh pihak klien dalam melakukan coding dan unit testing, sehingga klien bisa terlibat langsung dalam pemrograman sambil berkomunikasi dengan developer. Tujuannya untuk memberikan pandangan pengembang sesuai dengan pandangan pengguna sistem. 2. Kesederhanaan. Extreme Programming mencoba untuk mencari solusi paling sederhana dan praktis. Perbedaannya dengan metodologi pengembangan sistem konvensional terletak pada proses desain dan coding yang berfokus pada kebutuhan saat ini daripada kebutuhan besok, seminggu lagi, atau sebelumnya lagi. Feedback, masukan. Hal ini diperlukan untuk mengetahui kemajuan dari proses dan kualitas dari aplikasi yang dibangun. Informasi ini harus dikumpulkan setiap interval waktu yang sangat secara konsisten agar masalah diketahui sedini mungkin. Setiap feedback ditanggapi dengan melakukan tes, unit tes, atau sistem integration, dan jangan menunda karena biaya akan membengkak uang, tenaga, waktu. 4. Keberanian. Berani mencoba ide baru, berani mengerjakan kembali, dan setiap kali kesalahan ditentukan langsung diperbaiki.
Contohnya adalah komitmen untuk selalu melakukan desain dan coding untuk saat ini dan bukan untuk esok. Ketika ada kode yang terlalu rumit, sulit dibaca dan dipahami, tidak sesuai dengan kemauan pelanggan, dan lain-lain, maka seharusnya kode program seperti ini direfaktor kalau perlu dibangun ulang. Respect, menghormati. Pentingnya respek terhadap anggota tim lainnya. Programmer tidak boleh melakukan perubahan yang dapat merusak kompilasi dan menyebabkan keberadaan unit uji gagal atau memperlambat kerja tim. Adapun tahap-tahapan dalam extreme programming. Tahap-tahapan yang harus dilalui dalam extreme programming antara lain planning, design, coding, testing. Adapun penjelasan tentang tahapan-tahapan extreme programming. Planning, customer dan extreme programming team bekerja bersama untuk memutuskan bagaimana group story untuk refleks berikutnya, software interment berikutnya untuk dibangun oleh extreme programming team. Jika komitmen telah dibuat, extreme programming team akan membangun story-story dengan cara semuanya story segera diimplementasikan dalam berapa minggu. 1. Story dengan value tertinggi akan dipindahkan dari jadwal diimplementasikan pertama. 2. Story dengan risiko paling tinggi akan diimplementasikan terlebih dahulu setelah proyek pertama dirilis dan diberbeli. Extreme Project Team memperhitungkan kecepatan proyek. Desain. Extreme Programming menggunakan CRC untuk mengenali dan mengatur objek on-team class yang sesuai dengan software interment. Coding. Sebelum membuat kode, lebih baik membuat unit tes tiap story untuk dimasukkan dalam software interment. Extreme Programming menyarankan agar 2 orang bekerja bersama pada saat suatu komputer workstation untuk membuat kode dari suatu story. Pair programming untuk menyediakan real-time problem solving dan jaminan reality. Setelah pair programming selesai, kode diintegrasikan dengan kerja lainnya. Testing. Unit tes yang telah dibuat harus diimplementasikan menggunakan suatu framework dan diatur ke dalam Universal Testing Suite. Integrasi dan validasi. Sistem dapat dilakukan setiap hari. Customer test dilakukan oleh customer dan fokus pada keseluruhan fitur dan fungsional sistem. Diperlukan dari customer stories yang telah diimplementasikan sebagai bagian dari software lyrics. Program programming memiliki 12 praktek yang berasal dari praktek-praktek terbaik rekayasa perangkat lunak. Planning games, small frequency release, sistem metaphoris, simple design, testing, unit testing, dan TDD, frequency refactoring, pair programming, collective code ownership, continuous integration, sustainable patch, whole team together, coding standards. Baiklah, itulah video presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih.